5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar di tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Mari kita langsung pada video pembelajarannya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini dalam keluarga diperlukan sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Mungkin di rumah kalian ada perbedaan pendapat. Mungkin ayah dan ibu ada perbedaan pendapat, tetapi mereka harus saling menghargai. Mungkin kamu dengan kakak atau adikmu juga berbeda pendapat. Nah, di situ tidak boleh kalian bertengkar, tetapi harus ada sikap saling menghargai. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, jawab Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin kepada kakaknya Mutiara. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, kata ayah. Nah, dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat ketika keluarga Udin akan berwisata. Udin minta wisatanya pergi ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mungkin kalian pernah mengalaminya di rumah. Mungkin kalian berbeda pendapat dengan adik dan kakak kalian soal memilih tempat makan untuk makan bersama keluarga, atau memilih tempat wisata, atau memilih sekolah untuk kalian sekolah. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, dalam percakapan ini, Udin dan Mutiara ini memang berbeda pendapat. Lalu di sini Mutiara mengusulkan, bagaimana kalau liburan kali ini pergi ke kebun binatang dulu, lalu liburan untuk semester yang depan pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi kesepakatan dari usulnya Mutiara. Akhirnya mereka akan pergi ke kebun binatang. Walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Membicarakan suatu masalah bersama-sama itu disebut dengan musyawarah. Jadi kalau kita membahas segala suatu masalah dengan bersama-sama, dengan saling memberikan pendapat, itu disebut musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara pilih ke pegunungan. Dalam musyawarah, kita boleh kok berbeda pendapat, berbeda usul. Walaupun berbeda pendapat, jangan dijadikan perbedaan itu untuk kita bertengkar. Lebih baik kita mencari solusinya dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah, lambang sila keempat itu adalah kepala banteng, simbolnya kepala banteng. Bunyinya bagaimana adik-adik sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Jadi di situ ada penerapan tentang musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah, nah ini contoh penerapannya, menghormati pendapat orang lain. Nah, ketika kita bermusyawarah, kita menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak, ya, kamu harus ikut pendapat aku. Tidak seperti itu adik-adik, karena kita mempunyai perbedaan pendapat. Nah, itu pentingnya musyawarah. Musyawarah itu tujuannya untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama.
Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawarah. Itu menerapkan sila keempat Pancasila. Lalu, mungkin contohnya, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, mungkin kalau nanti kalian lulus SD, mau sekolah di SMP mana? Perlu didiskusikan atau dimusyawarahkan dalam keluarga. Nah, lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Di sini ada kata-kata yang tersedia, yaitu jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Nah, nanti ada cerita rumpang yang harus kalian lengkapi dengan kata-kata yang tersedia. Judul ceritanya adalah berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, kita pilih nih, diambil apanya? Ya, diambil apanya nanti? Kita cari tahu. Nah, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah. Nah, nanti kita akan lengkapi nih di sini adik-adik. Demikian pembelajaran hari ini di tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Tetap semangat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.